welcome to Light Teens and you are loved. Dimanapun kamu berada saat ini, apapun yang kamu lakukan saat ini, yang paling penting kita tetap sehat, kita tetap bahagia. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mohon agar Tuhan memberkati hati setiap kita untuk dapat diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Syukur Tuhan kalau hari ini boleh Kau jadikan begitu indah, begitu luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hal-hal yang luar biasa yang boleh terjadi buat hidup kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat Light Teens yang luar biasa yang boleh Kau berikan buat kami. Hari ini Tuhan,
Kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan, ubah hati kami untuk menjadi seperti Engkau, Tuhan. Setiap hari semakin seperti Engkau yang boleh memandang dengan penuh belas kasihan dan penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeah. Hi friends, welcome back to Peace at Home for Lightings. Dan hari ini kita ditemenin oleh, aku dulu ya. Aku Kak Helena dan ada Kak Christy Maria. Dan hari ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih berdua. Jadi ya semacam podcast gitu ya, bisa temen-temen dengerin biar gak bosen ya. Bener gak sih? Ini suara merdunya kayak Helena dan Kak Christy ya, friends. Nah, kalau kita lagi ngobrol gini nih, mau tanya dulu, kamu lagi seneng apa nih? Maksudnya beberapa waktu belakangan ini kita bersyukur banget nih, PPKM udah di level 1 gitu kan. Jadi sekarang jujur lagi seneng banget ketemu sama teman-teman setelah 2 tahun gak kemana-mana, lagi menikmati hari-hari penuh dengan akhirnya kayak kita boleh koneksi lagi ya, bisa social life lagi ya. Iya, tentunya dengan protokol kesehatan itu harus pasti banget. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku sekarang ini sih seneng nonton ya. Tapi kamu nonton ini gak sih? Nonton Hometown Cha-Cha-Cha? Iya. Yang lagi happening banget. Aku nonton 1 episode tapi kayak abis itu udah. Tapi kalau aku pasti beda banget sama kamu, Helena. Aku memang sekarang lagi coba untuk workout di rumah. Terus Zumba at home. Itu diusahain banget. 5 hari seminggu. Which is 1 kali sehari 10-15 menit. Ini aku yang orang biasa, bukan atlet dengan tidak kebutuhan. Kalau Kakak Helena, kita kan tahu Helena, 57 is your number, right? Iya, betul sekali. Cerita dong, dulu tuh gimana kebiasaan hidup kamu sebagai seorang atlet, karena pas sekarang beda banget kan? Bener-bener. Dan kalau ngomongin soal kehidupan atlet ya, udah pasti itu kehidupan atlet. Pasti berbau dengan latihan Gimana sih ya. kalau Gitu. latihannya seorang atlet, apalagi atlet basket tuh? Simpelin aja ya. Pokoknya kalau 7 hari hidup seminggu? kita seminggu, aku 6 hari latihan, 1 harinya 2. Jadi 2 apa tuh? 2 kali sehari, 2 jam per latihan, per session. 2 Jadi jam? 4 jam 4 jam? kali 6 hari gitu ya. Oh my God. Itu 2 jam tuh maksudnya akan terus latihan basket kah? Apa Enggak, ada dimulai, buat strengthen-nya gitu? Iya, dimulai dari strengthening, dari conditioning, terus latihan tim, game, dan pasti banyak banget topik sih bagian-bagian. Iya, pasti kan ada latihan fisik, latihan skills, latihan komunikasi, kerjasama itu pasti beda gitu. Banyak banget. Benar-benar. Dan kamu melakukan itu selama berapa lama, Helen? Selama kurang lebih 10 tahun ya, Kak. 10 iya. tahun. Ekstra dengan juga kalau cedera harus recovery, dan itu semua harus disiplin. Iya, dan dari kebiasaan-kebiasaan itu tuh aku nemuin satu keindahan dari latihan dan juga disiplin, dan itu tuh applies ternyata sama kehidupan rohani aku, teman-teman. Karena itu jadi selain di kehidupan nyatanya aku secara fisik itu melakukan disiplin, jadinya ketika sama Tuhan aku juga disiplin gitu. Aku mau untuk intentionally make time sama Tuhan, untuk pelayanan aku benar-benar sisihkan waktu gitu sama adik kakakku. That's beautiful. Itu kalau dari aku. Kalau dari Kak Christy gimana nih? Kayak apa sih yang habit yang kamu mungkin seneng lakuin, terutama untuk bangun hubungan kamu sama Tuhan kali ya? Iya, aku tuh tadi pas ngomongin latihan-latihan kamu, aku langsung ngebayangin otot dan aku langsung keinget face builder kita, which is Ko atau Kak David Adinata, yang itu selalu bilang bahwa jangan cuma otot badannya aja yang diberikan kekuatan, kesehatan, tapi otot imannya juga. Salah satunya adalah disiplin buat luangin waktu. Nah, kalau aku mungkin aku bersyukur banget dengan adanya pandemi, aku jadi bisa sadar bahwa selama 2020 aku selalu setiap pagi memberikan hadiah buat diri aku. Wow, what is that? Mendengarkan praise worship song. Itu pasti minimal 1
di saat ini benar-benar casual banget ya, aku jujur ya. Di saat mungkin abis mandi lagi pakai skincare atau in the middle of the makeup time, lagi prepare, lagi sarapan, dan itu juga berbeda dengan doanya sendiri karena aku akhirnya bisa ngelihat bahwa bukan sebagai keharusan atau kewajiban, tapi menjadi kehausan buat aku. Makanya aku bisa bilang bahwa itu aku kasih yang aku kasih ya hadiah buat diri aku adalah aku mendengarkan pujian kepada Tuhan lewat lagu-lagu yang 3 menit atau bahkan ada yang 2 menit karena semua liriknya kan benar-benar ini ya. Membangun banget, nggak ada worship song yang lagunya tuh kayak coba teman-teman teens kalau misalnya ada denger lagu worship song yang menjatuhkan iman kayaknya boleh di komen jadi kita bisa lihat gitu ya, itu kan nggak ada kan. Nggak ada kita sih. dengerin semuanya benar-benar membangun iman dan itu juga kayaknya yang membantu aku yang pelupa ini yang kayaknya susah disiplin ini untuk bisa disiplin dari hal yang paling kecil yaitu mendengarkan praise and worship song. Helena, kalau tadi kan itu memang kehidupan kamu when you are an athlete gitu kan. Sekarang kan kayaknya aku lihat sih lagi kehidupannya lagi beda nih. Nah, kamu masih melakukan rutinitas 6 hari seminggu dengan sehari 2 session nggak tuh olahraganya? Udah pasti enggak. Oke. Kenapa? Karena kan musimnya udah beda ya. Iya. Kita hidup di sama aja kayak bayi, kebiasaannya pasti beda sama yang udah SD, udah SMP, udah SMA. So right now aku kebetulan memang sudah pensiun juga jadi atlet dan udah melanjutkan kehidupan dan pasti perbedaannya ada karena kan sekarang dari atlet dunia atlet ke dunia perkantoran udah pasti beda gitu. Tapi aku sangat mengusahakan dan memaksa diri aku gitu untuk tetap melakukan olahraga itu karena itu bukan cuma buat atlet teman-teman, olahraga itu baik buat orang semuanya yang punya tubuh ya kalau kata Kak Kristi. Jadi kayak itu tuh membuat kita justru jadi semangat sih. Sekarang kamu gimana caranya untuk pasti adalah momen-momen yang sulit buat disiplinnya ya nggak sih Helena? Aku kadang-kadang memang suka skip juga sih. Nggak selalu setahun gitu ya. Selalu nggak pernah absen 5 kali seminggu olahraga. Pasti ada yang satunya benar-benar lupa lah atau terlalu sibuk lah. Kalau kamu gimana cara get back-nya tuh? Ya kalau misalnya kita ngomongin tentang disiplin ya pasti apalagi secara manusia ya, secara tubuh kita bisa capek, secara emosi perasaan kita bisa bosen ya nggak sih Kak? Iya. Dan seperti yang tadi Kak Kristi bilang, ini mungkin hukumnya sama Tuhan tuh nggak wajib tapi itu wajib gimana ya Kak? Jadi butuh. Iya itu ada satu kebutuhan buat kita aku manusia. Ingat kata-katanya Reza nih salah satu preachernya dia lo JF aja. Itu bukan keharusan tapi kehausan. Iya. Karena yang kamu juga pernah mention yang kita berjalan bersama Tuhan tuh bukan kesempurnaan ya, tapi keserupaan gitu. Jadi kayak how do I get on track itu ya pasti aku harus paksa diri aku sih sebenarnya. Karena gini, our feelings is not the truth gitu. Jadi kalau kita lagi males, kita lagi capek, ya capek pasti kita perlu istirahat ya. Tapi ketika kita setelah istirahat malah jadinya males, ya we have to pray. Pasti kita harus paksa gitu diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang baik untuk kita itu kadang-kadang tubuh kita tuh kalau lagi capek nggak mau gitu ya. Sama kalau lagi sakit ya Kak. Lagi sakit harus makan ya. Makan susah banget. Minum obatnya gimana? Nah itu dia, makanya jadi itu juga berlaku sih kalau buat aku. Jadi kalau ditanya how do I get back on track ya, aku harus paksa diri aku lah. Pasti ada hari-hari di mana aku males, aku kayak Tuhan sorry aku lupa atau aku terlalu sibuk. Tapi kalau misalnya sama kayak kita jatuh, kita bangkit lagi. Nah Kak Kristi, kamu pernah cerita kalau kamu itu juga seneng journaling ya? Oh ya, itu ngebantu banget sih buat aku yang kamu tahu kan aku pelupa banget Helena. Oke. Jadi cerita dong. Aku mengenal journaling itu atau kegiatan mencatat secara digital ataupun visual kegiatan kita sehari-hari dan perasaan kita sehari-hari itu mungkin dari 2-3 tahun yang lalu. Dan sekarang kalau misalnya kita tahu ada semua orang pasti punya handphone, ada iPad, ada yang memang menulis di gadgetnya dia. Tapi kalau aku tipikal yang memang masih tulis di buku. Jadi aku memang punya buku setiap tahunnya. Dan jurnalnya juga ada beda-beda tuh. Ada yang buat jadi agenda kegiatan yang ngapain aja. Tapi kalau aku lebih tempat aku reflect. Ada 3 question yang aku tanyain diri aku. Session pertama adalah today I am grateful for, itu harus aku isi 9 list.
Wow. Every day. Everyday ya. Itu section Wow, pertama. itu perlu disiplin tinggi. And what I'm feeling for, nah itu bebas tuh. Kayaknya itu udah kalimat, nggak ada pointer 9-nya. And what itu apa? What I'm feeling for sama today I pray for. Oke. Dan biasanya kalimat lastnya tuh either apa yang Tuhan omong sama aku atau Injil yang kena banget sama aku hari itu. So And I do it every day. But aku harus jujur sama kamu. Apa itu? 2021 ini dari awal November aku lagi nggak journaling sama sekali. Oke, kenapa? Karena bulan Oktober memang cukup agak berat buat aku dengan segala yang terjadi. Jadi aku lagi nggak pengen aja. Dan aku bener-bener di awal November, dan di jurnal itu kan di setiap bulan juga ada trackernya kan, yang udah achieve apa, yang mau di achieve apa, dan segalanya. So aku cuma bilang kayak, boleh nggak ya, aku di November ini aku berhenti dulu, tapi aku nggak tahu sampai kapan. Karena bener-bener dari Januari sampai Oktober tuh aku nonstop, I do it every day. And aku di doa aku bilang gitu kayak, boleh nggak ya Tuhan aku berhenti dulu gitu, karena aku merasa ini waktunya aku untuk istirahat. Dan aku merasa juga Holy Spirit tetap bantu aku, walaupun aku nggak journaling, tapi dia tuh tetap jadi sahabat aku gitu loh ya. Mungkin sesimpel ngerasa bener-bener temenan sama Holy Spirit aja gitu kayak, please guide me, please help me. Dan itu yang aku seneng banget untuk just ngobrol sama kayak teman baik aja. Ada momen-momen dimana kita selalu ada ya ngomong sama Tuhan benar-benar sama teman baik. Dan jadi walaupun ada masa-masa dimana aku tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, atau memang harus waktunya berhenti untuk be still atau lagi sabar atau untuk istirahat, I think it is okay. As long as you are still connected and attract, tetap gandeng tangannya Tuhan sama Roh Kudus gitu. Ketika memang ada waktu-waktu untuk istirahat kan kita kadang-kadang nggak mau terima ya, apalagi buat kita yang hidup di Jakarta. Hari ini harus minggu ini harus tapi ada waktu-waktu menurut aku kadang-kadang Tuhan suruh, hey, jangan terlalu capek gitu. Apa harus sih lebih fleksibel gitu ya kayak ada waktu-waktunya. Benar, Helena. Jadi ada musimnya memang di mana kita tuh harus, kalau Tuhan bilang udah istirahat dulu, it's okay teman-teman. Benar ya. Tapi itu nggak membuat kita jadi jauh dari Tuhan ya harusnya. Iya, karena aku bilang jadi walaupun ada yang memang berubah sedikit habitnya atau hal yang harus dilakukannya, as long as we are still connect with God's presence, I think it is fine. Karena aku yakin nanti ketika waktunya kita kayak temen deket kayak aku sama kamu, ketika memang udah ada waktunya sesuatu yang harus aku lakuin, aku pasti ngomong kayak, Hel, kayaknya sekarang waktunya kamu untuk ini deh. Dan aku juga merasa kayaknya untuk Holy Spirit yang ketika aku minta bantuan, tolongin dong, bantuin aku, tuntun jalan aku. Nanti dia juga akan kasih bener-bener kayak semangat buat journaling lagi, atau mungkin buat get back on track, buat olahraga lagi, buat berkarya lagi. Dan dia juga temen yang baik untuk ngingetin kita istirahat. Nggak cuman puas terus suruh kerjain apa-apa. Hey, kadang-kadang dia cuma bilang kayak, tenang, just enjoy the presence of God. Oke. Dan itu kayak, oke. Udah mau bener kayak, oke. Oke, berarti aku simpulkan nih, berarti setiap rutinitas kita itu gak ada yang harus gitu ketika berjalan bersama Tuhan ya. Maksudnya kita tuh ada waktu doa udah pasti, tapi nggak ada yang kayak wajib harus nih kalau nggak doa ini Tuhan nggak akan denger, nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Iya. Karena kan kita juga doa nggak selalu kita ngomong terus kan sama Tuhan. Kita juga harus sisipin bener-bener just listen, be quiet, be still, and listen to what God's voice. Yes. Keinget kalau di firman Tuhan tuh juga ditulis loh di Hebrew 12 ayat 11. Ini aku bacain dulu ya. Oke. No discipline is enjoyable while it is happening. Aduh, so true ya. It is painful katanya. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Dulu waktu aku zaman SMP, zaman SMA Kak, itu tuh banyak waktu dimana aku lihat kan karena aku memilih untuk jadi atlet basket ya. Aku pengen give up gitu karena aku lihat teman-teman aku asik banget bisa jalan-jalan, bisa spend time lebih banyak waktu di luar ya. Dan pasti ada pengorbanan yang harus aku lakukan dan teman-teman, aku bersyukur aku nggak give up di situ. Aku bersyukur aku tetap disiplin sama apa yang aku pilih dan
hari ini aku benar-benar merasakan bahwa bukannya artinya teman-teman aku nggak diberkati Tuhan, tetap diberkati Tuhan, tapi aku merasa aku jadi punya experience yang luar biasa dari disiplin aku pada waktu itu untuk tetap bertahan, dan hari ini aku jadi bisa cerita sama kalian bahwa pengorbanan yang kalian lakukan di zaman-zaman yang akan lagi kalian laluin mungkin lagi sulit banget lagi di sulit SMP, banget. lagi sulit banget di SMA, pusing gitu kan. Ketika mungkin kalian ngerasa kayak kenapa sih hidupku kok gini-gini aja? No, be still dan terus bertahan gitu, karena Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Jadi hari ini aku benar-benar merasakan bahwa apa yang aku lakuin pada waktu itu aku jadi disiplin sampai hari ini, teman-teman. Dan kamu petik buahnya sekarang ya. Karakter aku untuk bertahan dan tetap kuat di dalam kehidupan itu bener-bener aku rasain, ya nggak sih Kak? Preach it, sis, preach it. Iya nih. Kalau Kak Kristi gimana Kak? Aduh, aku seneng banget sih kata-kata discipline is beautiful as long as it with God. Karena kalau kamu bisa bilang bahwa apa yang disiplin kamu yang kemarin, waktu masa kamu SMP, SMA, kamu sekarang tuai sekarang, dan aku juga ada yang mungkin tadi bisa aku sambungin sama di awal, aku merasakan banget dari 3 menit yang aku paksakan di masa itu, aku nggak tahu fungsinya buat apa, pokoknya aku cuman mau dengerin lagu rohani gitu kan, lagu pujian, itu sekarang aku petik gitu buahnya sekarang. Apa tuh Kak? Aku bisa, orang kan pasti kalau ngelihat aku di TV atau di mana, ketemu gitu kayak, oh ceria sekali, wah pasti ini aman-aman aja hidupnya. No, aku juga punya challenge, aku juga punya masa-masa tidak disiplin, aku juga punya masa-masa sedih yang banyak. Dan aku bilang aku sampai berhenti journaling dulu untuk rest dan segala macam. Tapi aku tahu gitu, dengan aku mencari Tuhan, dengan kedekatan aku sama Tuhan, dengan aku mendisiplinkan diri aku untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, I am addicted to God's presence. Wow, so jadinya good. bukan dari harus tadi, jadi sekarang beneran jadi haus. Aku nggak bisa ngelewatin satu hari karena kayak, wah aku pasti udah uringan. Apa nih yang salah? Apa nih? Kenapa nih? Ketemu misalnya driver aku lagi bad mood, bawanya nggak enak. Aku udah ini, tapi karena aku udah dengar firman Tuhan, di saat badai, aku langsung ingat, aku bersama dengan Tuhan. Nah, sesimpel itu kan akhirnya jadi kayak, oh apa yang aku tanam kebiasaannya sekarang sangat berbuah dan bisa aku petik di kehidupan nyata. Di kehidupan yang akan datang ya. Teman-teman aku ingat banget banyak banget kesulitan pada saat masa-masa SMP dan SMA. Mulai dari yang paling common asmara dulu aja deh. Habis itu mulai kalau SMA udah pindah jurusan atau ketika ada tantangan-tantangan yang nggak dirasain pada saat masa SD, dirasain pada saat masa remaja sama SMP, SMA, itu pasti membingungkan. Tapi lagi-lagi kalau kita mendisiplinkan untuk tetap dekat sama Tuhan, apapun caranya. Mau baca 1 ayat tiap hari, mau nonton sermonnya LOJF Feast, nggak pernah skip, mau attend DLG sebulan sekali, mau dengerin lagunya LOJ Worship atau Hillsong Maverick or everything, tapi selama kita konsisten untuk tetap pegang tangan Tuhan, percaya sama aku. Discipline is beautiful, dan nanti pada saatnya teman-teman udah melihat gitu ya berapa tahun ke depan, oh my God, apa yang aku lakuin bersama dengan Tuhan disiplin waktu itu, sekarang jadi mega effect for my life gitu. Ya kan, Hel? Wow. Keren banget. It's Tuhan beauty of discipline ya. Ketika kita tetap terus beriman dan bertumbuh, berakar bersama Tuhan. Apalagi ini waktu-waktu kalian untuk tetap terus bertahan, teman-teman. Jangan give up, jangan run away dari apa yang kalian lakuin. Mungkin kalian ngerasa, kok teman-teman aku yang lain nggak ngelakuin kayak aku, nggak LG, nggak sibuk-sibuk, kenapa sih aku harus ini? Tenang teman-teman, kehidupan kita nggak berhenti di hari ini, tapi di kedepannya sampai nanti kalian akan petik buahnya, di mana ketika kalian harus mengambil keputusan apapun, kalian ingat setiap ajaran-ajaran yang udah kita pelajarin di masa-masa muda ya. Aku ingat banget, aku nggak pernah menyesal di masa-masa SMP aku dan juga SMA aku ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dalam dulu tuh belum ada Lightins ya, jadi ikutnya novena ibu-ibu, mama-mama yang mungkin aku waktu itu nggak ngerti gitu ya, gimana ikut ambil pelayanan, cuman bagiin catering Mazmur atau bagiin catering kur, tapi benar-benar disiplin dan aku ngejalaninnya buat Tuhan. Itu keindahannya aku bisa rasakan sampai sekarang, dan aku benar-benar kayak wow, God is so good. Yes. Oke, kalau misalnya aku bisa simpulkan ke semuanya nih. Jadi
apapun yang kita pelajari di masa-masa saat ini ya teman-teman, mau yang teman-teman masih teens ataupun kita pun saat ini. Kita kan baru 20 Iya, Kak, jadi baru lewatin teens baru kemarin. Yes, aku percaya itu akan kita reap di masa yang akan datang gitu. Amin. Kita bulan ini belajar tentang legendary karakter, gimana Ya. karakter Kristus teman-teman, yang kita tahu bahwa dasar daripada segalanya adalah kasih. Yes. Dan juga itu pasti menimbulkan satu karakter yaitu integritas. Dan epic integrity minggu lalu kita udah bahas, di mana aku percaya walaupun di luar sana banyak yang menawarkan hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan, tapi karena kita hari ini mengambil keputusan untuk tetap terus dengar firman, tetap terus dengar worship song kayak Kak Kristi, kita tetap ada di dalam satu komunitas bersama teman-teman yang mau bangun iman bersama. Aku yakin banget bahwa gak ada yang sia-sia teman-teman. Jadi keep going, keep trusting the Lord and have faith in Him ya. Semangat. Yes, karakter Kristus, legendary karakter itu yaitu apa? Yang what we believe and how we act plus Holy Spirit ya. Pasti kita harus menggandeng tangan Holy Spirit every day, every second di dalam hidup kita. Kita tanya sampai yang kecil-kecil, aku pakai sendal apa ya? Simple as that. Keep going. Dan aku percaya yang kalian udah hari ini, apa yang kalian udah tabur, gak akan jadi sia-sia di masa yang akan kalian masa akan datang, maksud aku gitu ya. Jadi nanti ketika kuliah dan bekerja, I believe you will be amazing person. Amen. That was beautiful. Now at this beautiful moment, let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. God, we thank you for your beautiful presence at this moment. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami bicarakan, kami obrolin hari ini. Although it's a simple conversation, we know that your power is so powerful right now in this place, Lord God. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau berterima kasih buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami, buat segala kasih-Mu yang melingkupi kami, walaupun kadang-kadang kami gak bisa rasakan hadirat Tuhan, walaupun kadang-kadang kami suka lupa Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami meminta kekuatan yang hanya daripada-Mu, pendampingan dari Roh Kudus sebagai sesuatu yang dianugerahkan pada kami Tuhan, untuk tetap membantu kami memiliki disiplin Tuhan, terutama untuk selalu mencari Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau taruh Tuhan di bawah kaki salib-Mu, apapun yang jadi pergumulan kami, apapun yang jadi pertanyaan kami selama masa remaja ini, dan kami cuman mau gandeng tangan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan karena kami percaya Tuhan, kami bisa melewati masa remaja ini dengan sangat luar biasa ketika kami bersama dengan Engkau. We will have this discipline and we feel that discipline is beautiful. It's because we are with you. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, kami percaya setelah ini kami akan merasakan kedamaian yang sangat luar biasa, dan biarlah hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang pimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I'm Aurel. Last week, we talked about privacy when going online, and today I'm sharing more information. Let's take a moment to talk about something important: online accountability. Accountability is key to being part of a team. There's a never-ending stream of content headed into your brain sometimes. It can seem overwhelming, so it's easy to feel like you're drowning online. You need a team of personal partners who have your back. A team that practices mega discipline and that can remind you to take a break. Here are some tips to make your squad strong. Tip number 1, find the right team. Start with people who know you personally.
1 or 2 friends who can help you with your problems both online and offline. The best option is to start with people your own age who have your own interests. Tip number 2, be a good partner. Protect your friends' privacy. Don't spread rumors. When you see negative comments, remind them that what they post can come back to haunt you. Hold your friends accountable and trust they will do the same for you. Tip number 3, help your squad grow. Maybe this looks like doing other things than what you usually do. If you see your squad online, encourage them to talk about other things. You could do a Bible plan or read a book together. Make it a habit to do something once a month to help your squad grow. There's strength in having a squad you can trust, and you don't have to do it alone. So, here are the tips for you for when you're going online. Don't forget to have mega discipline, epic integrity, and legendary character. Thank you so much for watching. Bye! Thank you guys. Thank you. See you on LG next week and have a great weekend.